Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Nah, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang tembok kesombongan. Nah, mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk boleh sharing firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami bersama. Tolong kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada Tuhan Engkau curahkan atas hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6. Dalam Lukas pasal 6 ayat 41 sampai 42. Sudah menemukan? Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 6 khususnya 41 sampai 42 ayat 41 sampai 42 ini, kita diingatkan kembali tentang kehidupan kita. Kadangkala kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang benar, orang yang bersih. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ayat ini. Nah, ada satu kisah. Ada dua orang ibu yang baru keluar dari ibadah. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, dua ibu ini bercakap-cakap mengatakan seperti ini. Keterlaluan Bapak yang duduk di depan saya tadi. Kenapa? Ibu yang satu bertanya, kenapa? Apa kamu nggak mendengar bahwa Bapak tadi ngoroknya begitu kencang, dia tidur begitu pulas dan ngoroknya begitu kencang sehingga mengganggu saya ketika saya mendengarkan firman Tuhan. Nah, temannya ibu satunya lagi mengatakan, oh iya benar-benar, saya mendengar juga sampai saya terbangun dari tidur saya, mengganggu saya tidur juga. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari percakapan tadi kalau kita melihat yang satu menghakimi orang yang tidur di gereja, yang satu membenarkan penghakiman itu padahal dia sendiri juga sama-sama tidur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita kalau kita melihat sesuatu di sekitar kita, ada orang atau ada teman kita yang tidak berkenan, kita ngomelin dia atau mengatakan hal yang tidak baik kepada orang yang ada di sekitar kita itu, seakan-akan bahwa diri kita ini adalah orang yang benar, orang yang bersih, yang tidak bercacat celah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Nah, mari kita melihat di dalam ayat 41 dalam Lukas pasal 41 mengatakan demikian, mengapa engkau melihat serpihan di dalam mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita melihat kelemahan orang lain. Nah, itu memang mudah kalau kita melihat kelemahan-kelemahan orang lain, tetapi kelemahan diri sendiri kita seringkali tidak menyadari. Seringkali kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang benar, maka kita akan ngomel-ngomel dan kita merasa sebagai orang yang seperti orang yang sangat rohani. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam diri kita banyak cacat celah, banyak hal yang tidak benar. Tetapi seringkali kita menghakimi orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengkoreksi diri kita tentang firman Tuhan ini. Apakah kita seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ayat 42 itu sangat-sangat menegur kita. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Jadi hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri kita tidak dapat melihat, tetapi apa keburukan apa yang ada dalam saudara kita, teman-teman kita, kita seringkali melihat itu sangat besar dan sangat buruk sekali, sehingga kita menghakimi saudara kita, kita menghakimi teman kita. Sampai Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sering kali saya melihat ada salah satu orang yang begitu tidak suka terhadap temannya, sampai dibawa kepada setiap ada acara apa dikatakan yang macam-macam. Bahkan seperti malaikat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa dirinya
begitu luar biasa baiknya, begitu luar biasa hidupnya tidak bercacat celah. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dimanapun dia berada, teman-temannya selalu mengeluh dia menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen, seringkali kita memaaf diri kita seringkali diingatkan firman Tuhan, bila firman Tuhan itu belum menjadi kekuatan kita, menjadi patron dalam hidup kita, menjadi teladan dalam hidup kita, sehingga setiap firman Tuhan, setiap hari yang kita baca menegur kita, sehingga kita tidak selalu berlaku yang tidak baik di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman kita, sehingga dimanapun kita berada supaya kita menjadi berkat, tetapi kita tidak membangun kesombongan, membangun tembok yang begitu luar biasa bahwa diri kita ini adalah orang yang benar, bahwa diri kita ini orang yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita dalam hidup kita membangun tembok kesombongan, maka setiap kita berada di mana kita berada, maka kita akan melihat bahwa semua orang itu adalah orang yang hidupnya negatif melulu. Tidak ada hal-hal yang ada dalam pikiran kita itu adalah hal yang positif. Kenapa? Karena selalu didasarkan pada diri kita, pola pikir kita. Orang yang sombong, yang selalu menganggap bahwa semuanya itu harus sempurna, semua itu harus perfect. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dunia ini tidak ada sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari firman Tuhan ini boleh mengajar kita supaya kita belajar menghakimi dan mencari kesalahan orang. Tetapi sebaliknya, mari kita memiliki hati dan hidup untuk selalu mengoreksi diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang Farisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk tidak selalu mencari-cari kesalahan orang dan menghakiminya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus memiliki hati, memiliki mawas diri untuk menilai diri kita sendiri ini, apakah kita sudah layak di depan Tuhan, apakah perilaku kita ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, atau justru menjadi batu sandungan. Ketika kita sadar akan hal itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka tembok kesombongan yang tinggi itu akan hancur dalam hidup kita. Kita akan mempunyai pola pikir yang positif terhadap orang lain, tidak pola pikir yang negatif melulu. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita selalu jangan merasa paling benar, paling suci, dan paling rohani. Ketika kita merasa bahwa diri kita paling benar dan paling suci, paling rohani, maka semua orang yang ada di sekitar kita itu kita anggap orang yang buruk. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah hari ini hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan yang senantiasa memiliki kerendahan hati untuk kita dapat melihat kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengasihi rekan-rekan kita, bahwa rekan-rekan yang ada di sekitar kita itu adalah orang yang baik, orang yang dicintai Tuhan, seperti Tuhan mencintai kita. Ketika kita punya pola pikir seperti itu, maka tembok yang kita bangun luar biasa tingginya tentang kesombongan, tentang diri kita bahwa kita adalah orang yang sempurna, maka itu akan hancur. Kenapa? Firman Tuhan yang menghancurkan tembok kesombongan itu dalam diri kita. Dan ketika kita memiliki kerendahan hati, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan dapat mengasihi orang yang ada di sekitar kita, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita lebih mudah mencari kesalahan orang lain daripada kita memperbaiki diri kita. Oleh sebab itu, biarlah kita sadar diri dalam setiap apa yang kita lakukan. Apakah itu sudah memuliakan Tuhan atau menjadi batu sandungan buat orang lain. Ketika kita sadar diri akan hal ini, maka dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menghormati orang lain yang ada di sekitar kita. Apapun kelakuan mereka, kejelekan mereka, mari kita doakan. Kalau mereka menyakiti hati kita, kalau mereka menjadi batu sandungan buat kita, bila kita doakan supaya Tuhan Yesus sendiri yang mengubah mereka, bukan kita yang mengubah mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi biarlah Tuhan yang menjamah mereka, mengubah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Dan juga kita diubah oleh Tuhan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bila firman Tuhan ini belum menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menjadi kekuatan buat setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini tanpa kami sadari mungkin kami membangun
tembok kesombongan yang begitu tinggi dan begitu kuat sehingga kami merasa bahwa diri kami adalah orang yang benar, orang yang hebat, sehingga tanpa kami sadari Tuhan, kami menjadi batu sandungan buat orang lain. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, mengubah kami, untuk kami boleh memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, untuk kami boleh melihat teman-teman kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, saudara-saudara kami, mereka adalah orang yang baik, meskipun kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi biarlah kami terus mendoakan mereka supaya mereka diubah Tuhan, dan juga Tuhan mengubah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.